Shalom Aleihim bagi kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari yang berbahagia ini, saya beri judul Selalu Memikirkan Tuhan dan Kerajaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata untuk setiap saudara yang sudah menerimanya sebagai Tuhan dan Raja, saudara adalah tidak hanya sahabat, tidak hanya dijadikannya hamba, tapi lebih daripada itu, saudara dijadikannya anak. Saudara anak. Saudara bukan orang lain. Saudara dikasihi oleh Bapa. Ya saudara, Tuhan menjadi Bapa saudara dan saudara anaknya. Rasanya saudara tidak ada Bapa yang tidak memikirkan anaknya. Hanya Bapa yang kurang ajar, sakit jiwa, atau bejat yang tidak memikirkan anaknya. Tetapi kebanyakan seorang Bapa, seorang orang tua, dia selalu memikirkan anak-anaknya saudara. Satu kebenaran hari ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara, saudara ada selalu dalam pikiran Tuhan. Saudara yang dipikirkan Tuhan, saudara ada di pikirannya Tuhan. Saudara dalam relung-relung hatinya Tuhan. Mungkin saudara berkata, masa aku kan gak berharga, aku kan orang berdosa, aku banyak menyakiti hati Tuhan. Apa mungkin Tuhan selalu memikirkan saya? Jawabnya ya, karena saudara adalah anaknya. Bapa di surga selalu memikirkan saudara karena saudara adalah anak-anaknya. Saudara bukan orang lain, saudara bukan keponakan, saudara bukan sahabat, saudara bukan budak, saudara bukan orang asing, tetapi saudara anak-anaknya yang selalu dia pikirkan, yang selalu ada di hatinya, yang selalu dia jagai, yang selalu dia lindungi. Apa yang dipikirkan Tuhan untuk saudara? Masa depanmu. Itu yang selalu Tuhan pikirkan. Dia memikirkan karaktermu supaya karaktermu bisa masuk dalam kerajaan kekal, kerajaannya. Masa depanmu adalah kerajaannya. Masa depanmu adalah rumahnya. Itu yang dia pikirkan saudara. Bagaimana saudara memiliki karakter seperti karakter Kristus. Bagaimana saudara serupa seperti Kristus. Itu yang Tuhan Bapa pikirkan. Bapa memikirkan masa depanmu bukan hanya sampai di bumi yang fana ini saja, tetapi sampai di kekekalan selama-lamanya. Itu yang dia renungkan, itu yang dia pikirkan. Itu menjadi pertimbangan bahan pemikiran bagi saudara. Apalagi kepada anak-anaknya yang bebal, yang bandel, dia selalu memikirkan untuk bagaimana anak-anaknya ini memiliki hati yang lembut, bagaimana bisa meninggalkan dunia yang sudah terkutuk ini, bagaimana terlepas dari jerat setan, agar dia betul-betul merdeka dan bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan, menikmati kebahagiaannya saudara. Kalau Bapa selalu memikirkan saudara, karena saudara anaknya, seharusnya
saudara pun selalu memikirkan Tuhan dan kerajaannya. Seorang anak harus selalu memikirkan papa mamanya, saudara, orang tuanya. Selalu ada di pikirannya. Tapi perhatikanlah betapa setan menyesatkan setiap banyak anak-anak Tuhan. Bukan lagi yang dipikirkan Bapa di surga, bukan lagi yang dipikirkan kerajaannya, tapi dialihkan oleh setan sehingga hanya memikirkan dunia ini saja. Yang dipikirkan harta, yang dipikirkan uang, yang dipikirkan jabatan, yang dipikirkan nama baik, yang dipikirkan bagaimana bisa sombong, bisa dihargai, bisa dianggap oleh banyak orang, bisa superior dibanding banyak orang, bisa makmur, bisa nyaman. Bila perlu surga ini dijadikan surga, maaf saudara, bila perlu bumi ini dijadikan surganya, saudara. Itu yang selalu ada di pikiran anak-anak Tuhan. Bukan lagi Bapa, Kristus, kerajaannya, kekekalannya, kebenarannya, firman-Nya, kehendaknya yang ada dan memenuhi pikiran anak-anaknya. Tetapi sangat tragis, saudara, yang kebanyakan yang ada di pikiran anak-anak Tuhan adalah hal-hal dunia ini. Padahal kita tahu dunia ini sudah terkutuk. Dunia ini sudah milik setan, saudara. Tapi anehnya, banyak anak-anak Tuhan selalu memikirkan dunia dan apa yang dapat diberikannya. Selalu ingin dibahagiakan oleh dunia ini. Kalau saudara benar-benar mengasihi Bapa Surgawi, mengasihi Yesus Kristus Tuhan, harusnya yang ada selalu, senantiasa, anytime, di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam perenungannya, hanyalah Dia, Yesus Kristus Tuhan, dan kerajaannya dan kebenarannya. Harusnya itu yang memenuhi isi pikiran kita, bukan yang lain. Bagaimana dengan saudara? Apa yang ada dalam pikiranmu? Renungkan dan evaluasi pada hari ini. Sebelum saudara tidur, pikirkan, renungkan sebenarnya selama hidup saudara atau sepanjang hari ini, apa yang ada dalam pikiranmu? Dunia ini kah atau Tuhan? Roma 8 ayat 5 berkata, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh besar, saudara, menurut Tuhan, menurut kebenaran Tuhan, yang ada di pikirannya adalah Tuhan, memikirkan hal-hal yang dari roh. Huruf besar juga bicara mengenai memikirkan hal-hal yang dari Tuhan. Hidup menurut Tuhan, seharusnya yang ada di pikirannya adalah hal dari Tuhan juga. Mereka yang hidup menurut roh, seharusnya pikiran mereka dipenuhi hal-hal yang dari Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, apa yang ada dalam pikiranmu? Apa yang memenuhi sebagian besar isi pikiranmu? Sudahkah Tuhan dan kerajaannya? Sudahkah firman Tuhan mengisi seluruh pikiranmu? Sudahkah firman Tuhan yang selalu saudara renungkan, saudara pikirkan dalam hidup saudara setiap hari ketika saudara bekerja,
ketika engkau studi, ketika engkau ada di pasar, ketika engkau ada di rumah, ketika engkau di dapur, ketika para remaja sedang mengoperasikan HP-nya, apa yang kau pikirkan? Apakah Tuhan, firman-Nya, dan kerajaan-Nya, ataukah hal-hal yang fana, apalagi hal yang dosa? Saudara, itu tidak mengasihi Tuhan. Kalau saudara betul-betul mengasihi Tuhan, ciri-cirinya adalah dia selalu memikirkan Tuhan dan kerajaan-Nya. Saya percaya saudara mulai untuk terus memikirkan Tuhan dan kerajaan-Nya dalam setiap hidup saudara. Bukan berarti yang lain tidak dipikirkan. Bukan berarti pekerjaan gak dipikirkan, bisnis gak dipikirkan, PR gak dipikirkan, tugas akhir gak dipikirkan, skripsi gak dipikirkan. Bukan itu. Itu tetap dipikirkan, tapi dalam rangka memikirkan ayat-ayat kebenaran-kebenaran, suasana, dan kehendak Tuhan. Kita bisa memikirkan Tuhan sembari mengerjakan tugas akhir, sementara mengerjakan tesis kita, sementara kita bekerja, sementara kita berbisnis, sementara kita membesarkan anak. Kita bisa terus-menerus memikirkan Tuhan tanpa harus memberhentikan tugas-tugas rutin kita. Kita bisa melatihnya. Pikiran kita dibuat oleh Tuhan dengan multifungsi. Bisa memikirkan 2, 3, 4 dalam satu kesempatan. Kita bisa memikirkan Tuhan secara. Ada sebagian orang, bahkan sebagian besar, di pikirannya hanya uang. Sebagian lagi yang ada di pikirannya hanyalah pornografi. Sebagian lagi di pikirannya hanyalah tas bermerek, sepatu bermerek, baju bermerek, wig bermerek, kosmetik bermerek, perhiasan yang mahal-mahal. Di sebagian lagi memenuhi pikirannya adalah karir, puncak karir, peningkatan jabatan, dan seterusnya. Tapi kita mau pada malam hari ini, pada hari ini saudara, memikirkan juga Tuhan dan kerajaan-Nya. Dan pada saat yang sama, kita pun memikirkan hidup kita. Itu bisa saudara. Sebab itu hari ini, putuskan untuk selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan, memikirkan firman Tuhan, merenungkan apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak mau. Bagaimana perasaan Tuhan? Kalau saya berbuat ini, apa perasaan Tuhan? Kalau saya berbuat begini, bagaimana pandangan Tuhan? Bagaimana penilaian Tuhan? Terus kita renungkan, kita pikirkan. Karena ciri orang mengasihi Tuhan selalu memikirkan Tuhan dan kerajaan-Nya. Selalu memikirkan Tuhan dan kerajaan-Nya adalah ciri-ciri seseorang yang mengasihi Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, sampai di seluruh kebenaran firman Tuhan ini, saya percaya kebenaran ini memberkati saudara. Shalom alaihim, Betsem Hamasya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.